Ketika kita mau running, yang pertama kita kita lakukan adalah Mmm. Pisahin. pisahkan rekening. Nah, itu Oke. penting. Walaupun kadang-kadang kita pikir, ah, nggak papalah rekeningnya campur, tapi Mhm. ini berperan penting terhadap apa, kita mau expand. Sesimpel ini aja, baik itu pencatatan transaksinya atau Mhm. misalkan, usaha warteg begitu ya. Iya. Kita tahu nih, menu telur balado, Mhm. ya kita catat, beli telurnya berapa, Oke. kemudian untuk bumbu-bumbunya berapa Iya. harganya. Nanti yang laku dihitung berapa, oh kalau misalkan ini laku semua berarti, dapat uangnya segini, Mhm. modalnya segini. Sesimpel itu harus dicatat juga. Untuk usaha makin berkembang ya, aktif transaksi. Kenapa aktif transaksi? Dengan aktif transaksi nanti kelihatan tuh ya usahanya berkembang apa enggak, ya cuan atau enggak. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat wirausahawan, ketemu lagi bersama saya Ma Upit di podcast Naik Kelas Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas yang cukup menarik nih. Di sini sudah ada tamu istimewa kita dari mana? Kita akan kenalan ya. Pastinya kita akan ngebahas sesuatu yang menarik yang akan banyak membantu buat teman-teman usaha UMKM semua di sana. Ini terkait tentang apa nih? Tentang keuangan. Siapakah tamu kita hari ini? Ada bapak-bapak nih yang luar biasa menyala. Halo, Abang-abangku nih menyala. Abang menyala. Abang itu kan merah ya? merah. Ya, ini Sudah ada cocok. teman-teman dari OCBC OCBC. nih yang hadir di sini. Kita akan bahas, kita akan tanya-tanya, akan kulik nih tentang literasi keuangan. Jadi memang ini agak cukup menarik juga ya di teman-teman UMKM ini tentang yang judulnya duit, judulnya Cuan. cuan. Nah, itu kan sensitif ya. Itu Iya, betul. pokoknya luar biasa deh, semua tuh kita usaha buat dapetin cuan. Jadi kita di sesi hari ini kita akan bahas. Boleh kenalan dulu mungkin Boleh asik dong, dari boleh. teman-teman nih boleh. abang-abangnya. Tak kenal maka tak sayang ya, Bu. Tak kenal maka tak sayang. Betul, betul. Kalau udah sayang jangan jatuh cinta ya. Jangan. Ya. Cukup yang di rumah aja. Cukup yang di rumah aja ya. Yang kedua jangan. Ya. Oke. Oke, thank you Ibu, Bu Upit, Ma Upit ya? Iya, panggil aja Thank you Ma Ma Upit, Upit ya. udah dikasih waktu untuk sharing-sharing ya. Kami dari OCBC, saya sendiri dengan Rashid sebagai branch eksekutif dari OCBC cabang Mitra Hadi Prana Kemang. Kebetulan Kemang dekat ya. dari sini. Iya, kita kenalan tuh seru ya. Tahun lalu kita kenalan, ketemu lagi di sini ya. Iya betul betul. Udah 1 tahun aja Bu ya? Iya, Udah 1 udah tahun. lintas 1 tahun ya. Kita Iya. dulu ada satu event bareng, Pak. Akhirnya kita ketemu. Ya, ini pelanggan saya sebenarnya. Pelanggan produk maksudnya. Oke, kalau Bapak boleh kenalan dulu, Pak. Oke, halo semua teman-teman UMKM dimanapun berada. Kita panggil, ada panggilannya Panggil namanya Sobat Wirausahawan. Oh, Sobat Ya. Wirausaha. Sobat wirausaha, betul. Oke, kalau saya sendiri nama saya Ian Setiawan. Saya ada di SMI Funding di kantor pusat. Nah, support nih Bapak ini CEO-nya cabang gitu. Oke, dengar-dengar katanya ini yang bagian ngurusin per UMKM-an nih katanya. Makanya pas banget ngundang Pak Ian. Kayak lebih hatam ya. Lebih hatam. Kayak harus kita kulik nih Harus ya. dikulik, Kita gunain kulik. kesempatan waktunya. Oke, ini biar teman-teman juga yang di rumah, yang nonton semua podcast hari ini, kita akan bahas tentang seputar keuangan. Boleh ya kita Boleh dong. kulik-kulik boleh. sedikit ya bocorannya gitu ya. Boleh, Karena boleh. ya memang ini cukup penting. Apalagi kemarin Mak ketemu teman-teman UMKM, begitu ditanya omset, begitu ditanya cuan aja atau untung aja mereka nggak paham, hitung HPP mereka nggak paham gitu. Kadang-kadang mereka dapat untung modalnya berapa dipakai dicampur sama yang pribadi Yang gitu. pribadi. Nah, Ya. jadi mungkin sebetulnya perencanaan keuangan ini tuh banyak diabaikan sama teman-teman UMKM. Nah, menurut Bapak-bapak nih sebetulnya seberapa penting sih perencanaan keuangan buat teman-teman UMKM terutama untuk bisnisnya gitu.
emang penting ya harus keuangan itu harus direncanakan gitu. Betul. Terima kasih Mak Upit ya. Tapi ini kalau kita bikin perencanaan nih, sebenarnya kalau kita mau usaha itu kayaknya di depan tuh udah semangatnya 45 nih Mak Iya Upit, ya betul, kan. betul. Semangatnya tuh udah gede-gede, ya nggak tahu pokoknya gimana juga udah kita jalan aja deh, Iya, ya nggak. maju Hmm. dulu Maju gitu dulu lah ya. pokoknya, masalah nanti belakangan. Tapi teman-teman ya ini penting sekali ya kita harus bikin suatu pondasi awal. Kenapa? Karena kita lihat di waktu kita zaman Covid ya Mhm. mau Fit ya. Kita kan kebetulan juga kita ada suatu survei di mana sebesar 43,8% ya. Kita melakukan survei dengan lembaga independen yang memang terpercaya. Mhm. 43,8% dari 100 skala skor 100 itu para pengusaha UMKM itu kesehatannya tuh masih sedikit gitu loh. Hanya Oke. 43,8% yang 43% itu yang udah sehat secara yang kesehatan, secara iya, bisnisnya bisnisnya sehat, tuh sehat. betul. Dan sisanya itu memang masih belum. Kenapa? Kita lihat waktu tahun 2023, di mana waktu kita kena Covid, orang banyak usaha kan, usaha Mhm. muncul-munculan tuh, Maupit. Ya, Banyak termasuk saya juga termasuk mulainya ya. di edisi pandemi, Pak. Mulai ya. Tapi dengan menggembung itu dan dia tidak merencanakan, akhirnya apa? Bisnis hanya bertahan sama 1 tahun, Maupit. Habis Oke. itu udah hilang. Jadi kayak latah ya, Kayak ikut latah, ikut ikut-ikutan. ikut mau buka bisnis ini gitu. Tapi Benar, karena tidak ada perencanaan yang matang, kemudian keuangannya juga campur aduk, ya betul. akhirnya jadi yang dikorbankan malah bisnisnya ya. Bisnisnya korbanin, ya uangnya juga, waktunya juga gitu Maupit. Jadi inilah yang pernah kita survei bahwa memang hanya 43% yang memang sehat gitu loh. Sisanya yang menggebu tadi ya Oke. itu. Berarti pada intinya sebetulnya perencanaan keuangan ini penting ya, Penting, penting banget ya penting karena banget itu menjadi dasar Dasar. ya, dasarnya, dasar betul. untuk keberlangsungan Usaha, usahanya, benar. betul. Nah sebetulnya yang paling basic gitu untuk teman-teman UMKM ini dimulai dari mana sih untuk memulai perencanaan keuangan itu gitu yang tahap awalnya gitu, Pak? Tahap awal ya. Mhm. Kalau tahap awal biasanya Perlu nggak sih kayak kita misahin rekening kayak gitu tuh perlu nggak sih? oke, biasanya kan kalau kita mau memulai, ya pasti kita punya modal sendiri dulu pastinya. Ya Ya kita udah betul. tahu nih, Nah modal kita udah bahas ya di udah episode bahas sebelumnya ya, ya. oke. Pasti udah dibahas ya, tapi Ya, memang perlu suatu modal. Tapi oke. paling enggak nanti ketika kita mau running, yang pertama kita kita lakukan adalah Hmm. Pisahin. pisahkan rekening. Nah, itu Oke. penting. Walaupun kadang-kadang kita pikir, nggak papalah rekeningnya campur, tapi Mhm. ini berperan penting terhadap apa, kita mau expand, kita mau lihat berapa untungnya kita harus pisahin dulu. Rekening pribadi jangan sampai tercampur dengan rekening, usaha, gitu. Ya Iya, penting ya Pak Rasid ya, Penting, penting. gitu loh. betul Kayak ya. contoh misalkan sesimpel ini ya, Mhm. misalkan ada sobat wirausaha buka food lah ya, Iya. makanan. Kalau semasalnya masih dicampur kan biasanya entah itu anaknya, entah itu apa, "Ma mau Iya bener banget jajan, minta jajan nih mau ada jajan." baru habis bazar nih. Baru iya, udah main kasih Kasih aja. nih. Akhirnya kan tercampur kan, Iya betul yang betul betul. harusnya buat bisnisnya tapi keambil buat kepentingan Iya, pribadi. Seperti itu. Dan Oke. pemisahan antara keuangan bisnis dengan pribadi itu kan akan mempengaruhi keputusan untuk berbisnis ya betul. selanjutnya, entah Ya dia tadi mau apa. Ya, yang saya jadi untuk bilang, kayak melihat pertumbuhan bisnis juga bisa kelihatan ya bisa kalau kita kelihatan, pisahin. betul. Kalau enggak kan nanti modalnya nambah lagi, Bener, minta colek, iya. top up tambah Tambahan. modal Tadi gitu ya. Kok mau nggak Pit kan kelihatan? spill kita kan, banyak pelaku usaha yang nggak tahu nih sebenarnya saya ini untung apa cuan atau enggak Iya. sih, Iya ya enggak? betul. Jangan-jangan udah kita dengan sekuat tenaga ternyata hasilnya nggak ada mau Pit. Hmm. Iya Ya ini betul. jadi PR sebenarnya. Tapi ketika kita udah pisahin, yakin deh semuanya jelas, pembukuannya jelas, hasilnya jelas, ya harga yang udah kita jual ke customer itu sudah pas atau belum. Itu bisa Oke. terukur Iya, semuanya. betul betul. Ya Mas Rasid ya. Betul Jadi betul. dari pemisahan keuangan itu, jadi semua tuh dari mulai modal, Iya. kemudian pengeluaran apa, pemasukan
pokoknya yang urusan sama bisnis di satu akun aja gitu ya. Bener, Udah dia nggak boleh dicampur lagi dengan bener, urusan jajan anak tadi ya, uang Betul. sekolah anak bener, atau Biar mungkin ada dana darurat betul. itu. Biar bener, jelas HPP-nya berapa kan. bener, Ya, dan itu juga akan melihat juga pertumbuhan dari si Bisnisnya bisnisnya sendiri. juga ya, Kak. betul. Betul. Karena kita lihat ya di Indonesia ini, kita juga yang survei tadi berkaitan dengan ini juga Maupit. Jadi 44% para UMKM ini masih menyatukan ya Ya, rekeningnya, satu iya sih. rekening. Itu di 44% lapangan loh. juga memang masih banyak. Coba di sini, ayo ngaku siapa yang masih keuangannya digabung. Nah, Tapi kalau misalnya boleh nggak sih kalau rekeningnya tuh udah dipisah, mhm, tapi namanya masih nama pribadi, belum nama usahanya, boleh nggak? Yang boleh, penting dipisah gitu boleh, yang ya. penting Betul. dipisah Oke. Nah, gitu. perlu dicatat nggak sih? Wah, Kalau jelas. misalnya teman-teman udah misahin nih, tapi ya udahlah udah nggak sempet gitu Baik, ngerekapnya, itu perlu nggak sih? perlu. Jadi gini Maupit, ya sama nih balik lagi. Kalau survei kita melihat bahwa 80% kita tuh belum mencatat. Ya. Semuanya masih manual. Kan kalau zaman dulu kalau orang tua saya Maupit ya, kalau dia dia kebetulan dia buka kelontong Maupit, Mhm. ya. Jadi ketika dia masuk, uang ya untuk keluar masuk uang, dia catatnya secara manual. Bayangin Maupit, kalau itu kita lagi ngopi atau lagi minum teh, ketumpahan, ya enggak, Iya, betul betul. rusak tuh, ya enggak? Atau dibalik itu bungkus rokok tuh. Atau dibanding entar hilang segala macam, kita nggak tahu pencatatannya, apa Iya Ngalamin nggak betul. dulu gitu? Iya ngalamin, betul, 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 betul. Betul. Yang ya, catatannya di belakang benar, belakang apa, asal nemu kertas catatnya di catat situ nih, aja, yang penting udah dicatat yang penting gitu ya. dicatat, Nah, ditanyain hilang. Wah, ini sehingga pembukuannya nggak nggak ada jelas, ya. bener, susah nanti kalau kita mau expand misalnya nih, datang ke Mas Rasid, Mas Rasid, saya butuh nih mau expand usaha saya nih, mau bikin 1 toko, 2 toko, 3 toko. Kemudian Mas Rasid tanya, "Mas Rasid, ya ini butuhnya apa aja?" Nah, yang tadi yang dicatatin secara manual tadi hilang, Mas Rasid nggak bisa apa-apa ya Mas Rasid ya? Betul, Iya. betul, Ya, betul ya? betul, betul. Gitu. Karena itu nanti akan dipakai sebagai apa, analisa atau itu ya semacam. Analisa bisnisnya. Betul. Oke. Makanya mencatat itu tadi Pak Yan bilang tuh penting buat sobat wirausaha ya. Sesimpel ini aja, baik itu pencatatan transaksinya atau Mhm. misalkan usaha warteg begitu ya. Iya. Kita tahu nih menu telur balado, Mhm. ya kita catat beli telurnya berapa. Oke. Kemudian untuk bumbu-bumbunya berapa Iya. harganya. Nanti yang laku dihitung berapa. Oh, kalau misalkan ini laku semua berarti dapat uangnya segini. Mhm. Modalnya segini. Sesimpel itu harus dicatat juga. Iya. Cuman Berarti semua semuanya harus memang harus dicatat. dicatat Baik itu ya. Betul. transaksi maupun buat dapetin harga pokok penjualan itu mesti dicatat. Ya. Oke, jadi jangan pakai ilmu kira-kira teman-teman ya. Jadi Betul. biar apalagi harga-harga sekarang kan kadang-kadang naik, kadang Betul, turun, betul, kadang betul. tiba-tiba ayam lagi langka harganya semau-maunya gitu kan. Ntar tiba-tiba udah turun lagi. Ya itu juga bisa dengan gunanya mencatat itu kita bisa mengevaluasi bisnis betul. kita, Ya. mengevaluasi harga jual kita apakah sudah pas atau Betul. belum. Kemudian dan yang tadi ya, apabila kita ada kebutuhan yang lebih sehingga kita punya datanya yang bisa Betul. dijadikan sebagai analisa Betul. pertumbuhan bisnis. Betul. Oke, nah biasanya kalau teman-teman UMKM itu kan tadi nulisnya di kertas gitu. Sebetulnya perlu nggak sih teman-teman UMKM ini punya menggunakan kayak aplikasi atau mungkin atau cukup di Excel aja gitu untuk pencatatannya? Kan sekarang Oke. udah era Udah digital ya, digital ya. Oke. Sebenarnya di era sekarang lebih mudah Maupit. Dulu sangat susah sekali kita untuk melakukan pentracking kita punya penjualan. Mhm, Tapi sekarang banyak juga di luaran sana mhm. ya aplikasi-aplikasi yang memang gratis. Yang Dan gratisan yang ya. gratis ada, yang bayar Oke. ada. Tinggal pilih nih teman-teman nih, mau Oke, bayar saya mau gratisan gratis aja deh. nih. Ya, yang bayar ada, yang gratis ada. Nanti kalau teman-teman mau, itu coba pilih yang gratisan dulu, cobain. Oke. Nanti teman-teman bisa mencoba dulu, nanti once ketika usahanya makin maju, makin pesat dan berkembang pesat, makin cuan. Nah, mungkin teman-teman bisa consider untuk yang berbayar tadi, karena Ya. tentunya yang berbayar tadi fiturnya sangat lengkap sih, gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya saya masih pakai Excel gitu kan di lapangan ada nggak sih kayak pengajuan misalnya ada kebutuhan evaluasinya itu analisanya masih pakai manual masih diperbolehkan?
Maksudnya untuk ke banknya? Untuk catatannya itu berpengaruh nggak sih kalau misalnya dari sisi perbankan? Harusnya udah masuk semua ke rekening sih. Jadi Kalau nanti pakai rekening nggak divalidasi apa-apa, ya, bener. divalidasi di rekening ya? Betul, setiap transaksi semuanya ada di rekening kita, itu nanti pihak bank ya dari Mas Rashid nih minta nih biasanya rekening 6 bulan terakhir biasanya. Nah Mhm. itu akan divalidasi, ya nanti setelah itu dia akan ketahuan omsetnya berapa, labanya berapa. Nah itu menjadi dasar dari, teman-teman akan kasih berapa sih sebenarnya, apa namanya, keperluan modal dari, untuk usaha tersebut Maupit, ya gitu Mas Rashid ya. Betul. Oke. Karena kan kebanyakan dari teman-teman, sobat wirausaha, kita susah nih untuk akses perbankan, kita Mhm, susah nih untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan. mhm. Nah, yang tadi kami bilang, itulah pentingnya semua transaksi itu melalui rekening. Bank itu tidak akan melihat banyaknya nominal saldo yang mengendap, tetapi, keaktifan lalu lintasnya, ada pembelian, penjualan, Oh, jadi kayak traffic-nya ya? traffic-nya Jadi, yang dilihat. mungkin mutasinya ya, Betul, in traffic dilihat. out-nya Heeh, gitu, ini rekeningnya aktif nggak gitu, betul, Betul. dipakai nggak betul. gitu, Jadi kalau oke. misalkan sobat wirausaha sudah aktif di Mhm. rekening, itu harusnya sih, sudah terbuka untuk jalan Betul, permodalan dari perbankan, betul. seperti itu. Oke. Di perbankan juga ada 2 jenisnya di kita ya, di Mhm. SMI. Baik yang pertama kalau di OCBC sendiri itu, by digital Maupit, ya. Apa tuh Itu by by digital? digital jadi teman-teman wirausaha itu bisa langsung apply ya, Oh, untuk buka sampai rekeningnya enggak, atau untuk pemodalannya yang tadi. oh, oke. Setelah mereka buka rekening, Mhm, aktif di OCBC ya, setelah aktif di OCBC kan ketahuan tuh kelihatan 1 tahun ini, tahun Iya, depan dia mau expand. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke webnya. Kita punya yang namanya, apa namanya, fasilitas digital. Itu kalau pengajuan sampai 200 juta mau PIT, oke. gitu. Nanti tapi kalau teman-teman udah mau lebih lagi dari 200 juta yang di mana butuhnya sampai 15 miliar, nah itu Mhm, bisa ke teman-teman cabang, di OCBC pun bisa, seperti itu. oke. Nah, sekarang kan pembayaran juga sudah mulai cashless ya, betul. sudah mulai cashless, dari OCBC sendiri membantu menyediakan apa tuh, kris ya? Kris ya. Itu Betul, juga ada ya? ada. Kita kita kebetulan akhir tahun kemarin Maupit, kita sudah punya yang namanya QRIS dan tahun ini kita udah punya yang namanya Ada potongannya nggak, edisi. Pak? Tentunya kalau QRIS ya, itu dia punya potongan 7. 0,7%. Itu memang Ya, itu dari memang standar udah dari standar. Iya, BI ya? BI. Tapi kita kasih yang spesial ya Mas Rashid ya. Betul. Kalau join di kita gimana Mas Rashid? Oke. Jadi, untuk join di kita itu ada istilahnya kris itu kan ada 0,07. Cuman untuk nasabah yang join dengan layanan Nyala Bisnis kita, Mhm. itu free, 6 bulan pertama ya. Ya bukan free, cashback. Cashback, sorry. Oh, malah Cashback. cashback Ada ya? Betul. cashback. Jadi Wah, kalau menarik nih. Menarik. kadang kan ada kompetitor yang hijau atau apa kan gado-gado ada krisnya, ini Betul. ada krisnya. OCBC juga ada krisnya. Ada. Dan ini Oke. tidak, ya istilah cashback ya, Cashback, cashback. betul. Kita kasih cashback selama 6 bulan ke depan. Misalnya hari ini join dengan kita, dia pasang QRIS, selama 6 bulan kemudian dia joinnya lebih kita, tiap bulannya kita akan kasih cashback maksimum adalah 1 juta, maksimum. Oke. Contoh Contoh, misalnya yang tadi ya coba contohin yang lebih contohin detailnya mungkin misalnya teman-teman kurang ya mungkin, paham. katakanlah usaha apa, mau Maupit usaha apa? Gado-gado atau Aku apa? jualan buah kering. Buah kering. Kering. Misalnya nih Amin, Maupit bulan ini omsetnya ada 200 juta. Amin, kita Amin, aminin dulu ya. amin. Coming soon, Coming coming soon. soon. Coming soon. Maupit udah lakuin masuk QRIS-nya ke OCBC. Mhm. Kemudian 200 juta itu biasanya kan kena 0,7% kan? Iya, lumayan Nah, tuh ya. Lumayan. betul. Kalau Nol 200 juta lumayan. lumayan berarti 0,7 kali 200 juta kan 1.400.000 Maupit. Iya. Ya, Oke. nah OCBC kalau Maupit punya dananya katakanlah di atas 500 juta itu kita dapat cashback maksimum 1 juta. Artinya apa? Maupit hanya dikenain kita kasih tadi dikenain 1,4 juta, Mhm. 1 jutanya kita balikin lagi. Oke, Wah, ada cashback-nya ada ya. cashback-nya Ada cashback-nya. gitu Tapi loh kalau Maupit. yang pakai kris ini sejauh ini minatnya dari teman-teman UMKM itu gimana nih di lapangan ya? Sudah cukup apa ya? Banyak atau enggak ya? Banyak atau enggak gitu secara persentase Terus mungkin? terus terang Maupit, mungkin kalau kita data pernah kita survei Mhm, 2023 ya, iya. memang masih UMKM tuh masih 80% itu nggak pakai, masih sistemnya masih cash keras, Nah, gitu biasanya loh. pernah ketemu itu karena takutnya lama masuknya, takutnya nggak masuk. Nah, Oh itu gitu. sebetulnya
berapa lama sih masuk ke rekening kita Baik. itu? Sebenarnya ketika transaksi mau Pit ya, QRIS OCBC, hari ini transaksi H+1 kerja itu udah masuk mau Pit. Tapi kalau kayak Jumat ini Mhm. ya memang masuknya hari Senin mau Pit. Oke. Karena Sabtu Jadi Minggu kalau hari libur. Jumat masuknya hari Senin. Senin. Pokoknya hari libur ya kita nggak hitung. Kalau hari kerja Hari kerja H+1. H+1 langsung masuk ya. Itu H+1. harus request dulu Enggak. di apa ya, kalau dulu kan pakai mesin edisi, masih nggak sih mesin edisi? Aku punya loh. Masih. Masih ya? Masih. Masih ya, tapi Settlement peminatnya ya? sekarang lebih banyak dari Kris QRIS, ya. Nah itu betul. perlu kita settlement dulu atau langsung otomatis kalau Nggak perlu. pembayaran ke Otomatis. Kris? Otomatis. Langsung Tidur otomatis nyenyak ya? tiba-tiba uang masuk. Nah enak kan. Oke. Nah sama gini, kadang-kadang kan suka izin foto ya kita, padahal kan sudah berhasil. Nah itu perlu Betul. nggak sih kalau kita harus validasi ulang? Oke, sebenarnya kalau mau Pit pakai edisi juga kan ada QRIS-nya kan yang di print mau Pit. Iya. Ya, sepanjang ketika dia udah scan terus keluar ya struknya Oke. itu udah berhasil. Itu Kalau bisa dia nggak dijadikan keluar, iya sebagai itu sebagai bukti, betul. bukti Jadi tunggu dia keluar berhasil aja ya. mau Pit. Oke. Tuh. Kadang-kadang kan customer kan sekarang banyak online juga tuh, Mhm. belinya lewat online. Kita Betul. akan kirimkan Krisnya. Biasanya kita ada nggak sih kayak langsung masuk notifikasi SMS atau WA kalau ada uang masuk gitu Kalau di dari fiturnya itu? QRIS itu memang nggak ada masuk, Nggak ada harus ya? ke portal Oke. gitu. Tapi nanti 1 hari berikutnya itu udah Iya, langsung masuk iya ya? kalau mau Pit pengen lihat sebenarnya di portal bisa gitu loh, yang memang Oh. berhasil gitu loh. Tapi nggak ada yang notifikasi Mas tuh nggak ada gitu. Oke, iya, siap. Nah, sebetulnya teman-teman tadi luar biasa ya, sudah banyak dibahas tentang ternyata penting banget kita melakukan pencatatan keuangan, mulai bermigrasi dari tunai ke non tunai, karena memang itu juga salah satu yang diwajibkan ya untuk Wajibkan, betul. sudah digitalisasi ya, sudah Betul. pakai Kris juga dan bisa pakai debit juga ya, pakai Bisa, mesin edisi itu. bisa. Itu ada berbayarnya nggak untuk kalau sewa mesin edisinya? Oke, jadi tentunya nih OCBC luar biasa sih. Kita udah kasih layanan nyala bisnis mau Pit ya. Edisi pun kita bisa kasih free sewa edisi. Oh free Ya, juga? 12 bulan ke depan kita bisa kasih free biayanya Coba mau Pit. cek Mau Upit udah pakai OCBC belum? Nah. Udah dong. Udah ya di Mas Rashid ya? Udah. Nah, buat teman-teman yang memang pada mau penasaran pengen gimana caranya, itu harus datang ke cabang OCBC kah atau seperti apa? Kalau misalnya pengen buka akunnya nih. Pengen buka akunnya di OCBC, pengen buka rekeningnya gitu. Baru nih gara-gara nonton podcast ini, oh iya nih taubat deh belum dipisahin. Gimana nih mau dipisahin? Belum ada rekeningnya. Nah, mau buka rekeningnya datang ke cabang terdekat kah atau ada alternatif lain? Ada mau Pit. Jadi di OCBC kita ya ini paling keren nih. Satu bank pertama yang sudah keluarin untuk rekening bisnis ya bisa buka secara online. Jadi nggak perlu lagi tuh datang ke bank. Ya, tapi kalau emang mau lihat banknya silahkan datang ke cabangnya Mas Rashid. Menyala gitu ya, mau lihat Menyala merah-merah ya. Jadi kita punya namanya pembukaan rekening bisnis secara digital dan kita kemarin udah tes ya maksimum berapa lama terbuka rekening bisnis untuk biasanya untuk PT perorangan mau Pit. Kan sekarang lagi banyak PT perorangan Iya, kan. PT perorangan, PT betul. perorangan bisa buka lewat digital kita. Ya, dan itu memakan waktu biasanya rata-rata di 2 jam sampai 2 jam setengah mau Pit gitu loh. Atau kalau misalnya cepet mau Pit dan itu baru bank kita loh yang lakuin ini loh. Ya, gitu loh. Tapi kalau memang teman-teman juga pengen ke cabang nanti silakan. Ada Mas Rashidnya akan bantu. Mau jumpa katanya. Mau tatap muka silakan datang ke cabang. Mau lihat cabangnya silakan. Tapi kita punya yang tadi mau Pit. Ya. Kalau mungkin lagi repot, lagi produksi, lagi apa bisa langsung by online ya, by digital. Betul. Tapi kalau mau berjumpa sama abang-abangku yang menyala ini bisa langsung datang ke cabang terdekat. Betul. Nah, mungkin teman-teman di sini boleh kasih tips mungkin buat teman-teman UMKM yang lagi merintis atau memulai usaha atau usahanya sudah berjalan 1-2 tahun biar bisa cepet naik kelas gitu. Oke, dari saya ya. Kalau saya tuh ada 3 tips gitu mau Pit.
Yang pertama tadi udah kita bahas ya, pisahin rekeningnya, jangan digabungin. Wajib ya hukumnya. Wajib Wajib. itu lakuin ya, jangan sampai enggak. Pisahin, tapi hanya di OCBC. Nah, yang Oke. kedua ya, disiplin. Ya, disiplin ya untuk apa? Keuangannya, pencatatannya. Ya, Itu sentilan juga ya. Disiplin. disiplin. Kadang-kadang kita itu nyatetnya kalau ingat Kalau inget, ya. kalau Udah nggak inget dipisahin 12. tapi ya aduh lagi repot ya. Kayaknya lagi sibuk, besok aja deh. Besoknya sibuk lagi. Nah, Nggak dicatat lagi. nggak dicatat Ya, lagi. berarti disiplin wajib ya. Wajib. Boleh nggak kalau misalnya ditunda seminggu sekali gitu? Jangan mau Pit. Kalau bisa biar nggak lupa-lupa langsung dicatat ya, disiplin ya. Disiplin, catat. Oke. Yang ketiga nih mau Pit ya. Untuk usaha makin berkembang ya, aktif transaksi. Kenapa aktif transaksi? Dengan aktif transaksi nanti kelihatan tuh ya usahanya berkembang apa enggak, ya cuan atau enggak, ya. Kemudian juga nanti mudah apa? Mudah ketika kita pengen expand ya, Iya. bermitra dengan bank gitu loh Mau Pit. 3 hal itu yang harus teman-teman lakuin sih sebenarnya kalau menurut saya ya, Iya, gitu. betul-betul. Karena memang kadang-kadang ya di lapangan kalau yang mau Upit lakuin, kalau misalnya pas lagi bazar ada aja customer yang aduh saya nggak bisa nih, entah terkendala sinyal, terkendala apa, dia nggak bisa bayar pakai digital gitu ya, pakai kris. Itu akhirnya dia bayar tunai. Nah, tunainya itu jangan masuk kantong teman-teman. Masuk kantong ya, lupa nggak disetorin, nggak dicatetin, akhirnya Buat ngopi deh. buat ngopi. Bener banget, macet nih pulang. Ada nunggu adem dulu nih gitu kan. Ya. Nunggu dulu buat secangkir kopi, ada cash nih nemu gitu. Nah, itu jadinya Ya. tidak tercatat ya. Betul. Jadi boleh kan kalau misalnya kita storein lagi ke rekening kita, Boleh. misalnya pakai Boleh. uang pribadi dulu, Boleh. mungkin di Yes. switch, yang penting biar pelaporannya itu nggak Lihat. loss ya. Nggak loss. Ya itu buat cangkir kopi. Kalau aku mungkin ke warung bakso nih. Ya. Tapi Oke. mungkin ada tips juga Kalau yang tentang dari nyala bisnis ya, yang Oke. gratis itu, Betul. Mas Rashid. tipsnya Eh, Mas Rashid gimana nih? Saya boleh tambahkan buat sobat wirausaha. Jadi kalau dari Pak Ian, tips and triknya memulai usaha, aku lebih sebut ke produknya, mau Pit. Ke Jadi di produknya. OCBC itu ada namanya nyala bisnis. Jadi ini cocok. Oh, bukan warnanya doang ya, emang namanya Menyala, nyala bisnis ya. makin menyala cuan. Merah juga kita kan. Nyala bisnis Oke. namanya. Nah, nyala bisnis itu suatu layanan di mana ketika sobat wirausaha buka rekening di OCBC itu ada fasilitas nyala bisnis. Pertama, keunggulannya apa sih? Ada prinsip save money dan make money. Save money-nya kalau di tetangga sebelah mungkin biaya administrasinya minimal 35.000, kita free biaya admin. Itu biaya bulanannya. Biaya Betul, bulanan. betul. Ada batas waktunya atau selamanya? Enggak ada Nggak ada. selamanya. Wow. Itu free, tidak ada biaya admin selamanya. Ini langsung di belakang layar nih. Nah, itu satu. Yang kedua, mau bayar supplier, mau ada pembayaran rutin kayak misalkan bayar listrik, bayar air, dari sewa tempat, itu kita free. Itu free juga. Itu free. Biaya administrasinya nggak dikenakan. Tidak ada. Kalau di tetangga Oke. sebelah kan ada 1.500, Iya. ada 2.500. Iya. Kita free. Oke. Terus kalau mau transfer ke bank lain, kalau di bank lain Itu lumayan loh, bisa hemat ya. Nah, Iya, Hitungin loh. biaya administrasi itu nggak berasa ya. sebulan berapa? Iya. Dikali 12 bulan. Betul. Iya. Setahun tuh bisa saving berapa? Iya. Benar. Terus kalau mau transfer ke bank lain, teman-teman bank lain, Ya. kalau di tempat lain 2.500, 2.500, betul. kita free dan unlimited. Yes. Oh, Nggak nggak ada ada limitnya. batasannya. Mau transfer Nggak ada. sehari 10 kali, Nggak ada. Silakan. Silakan. seneng malah ya. Seneng. Tadi kan Betul. banyak transaksi ya. Betul. Terus apalagi? Setiap LG. LLG itu free semua. Online. Online free, Ah. RTGS free. Biaya RTGS admin, juga free. RTGS free 10 kali Oke. kita cap. 10 kali. Oke. Kenapa di cap? Karena mungkin udah jarang sekarang ya. Udah jarang. Ya. Iya, Karena jarang sih. dia Sudah komandir pakai sama yang Ya. Invest. BI Fast tuh udah. Banyak yang BI Fast lah, sama yang online mau Pit. Iya. Online kan kena 6.500 ya, Iya, Mas Rashid Iya. ya. Bayangin kalau kita 6.500 Betul. kali berapa saat sebulan ada 100, Mhm. udah 650.000 mau Pit. Ya. Iya, bener banget. Terus ada jangan lupa yang kita kasih cashback kalau incoming. Nah, itu save money. Ada lagi make money. Make money-nya
Pak Ian coba boleh Oke, dijelaskan. kalau make money-nya ya di rekening kita, ini kan uang masuk terus nih Mhm. ke rekening kan. Itu per malamnya itu ada jasa gironya yang bisa dinikmatin oleh teman-teman. Lumayan jasa giro kita Oke. up to sampai 2,85%. Jadi Hmm. masuk hari ini bermalam nih kita kasih bunga ya. Bermalam nih kita kasih bunga, besok dipakai lagi silakan. Nah, yang Oke. kedua nih menarik nih Gi. Setiap dana yang masuk ke kita ke rekening bisnis OCBC ya minimum 500.000, kita akan kasih cashback per bulan maksimum adalah 150.000. Bayangin mau Hmm. Pit, duit masuk kita kasih cashback. Ya. Yang Itu penting sih uangnya ngumpul ya. Kan iya. kalau bahasanya ini Tanjung Kimpul gitu Iya, ya. Tanjung Kimpul. Jadi semuanya udah kita kasihin mau Pit. Duit ngumpul gitu Duit ya. ngumpul. Biar uangnya itu enggak ya itu Nggak keluar kemana-mana, lagi, kemana bener. lagi Betul. Jadi kiri gitu. kanan udah dapet, udah make money-nya, save money-nya juga udah luar biasa mau Pit. Jadi ya bisa langsung di consider dari layanan kita mau Pit. Oke. Boleh satu lagi tarik benang merahnya. Oke. Ketika OCBC sudah memberikan semua fasilitas itu, Mm-mm. kan teman-teman wirausaha kan jadi senang lah kita free semua, ya Ya. udah kita aktif di OCBC. Nah, Mhm. karena aktif kan ada keluar masuk tuh. Iya. Dari keluar masuknya itu, ketika nanti teman-teman sobat wirausaha butuh permodalan, ya nggak perlu lagi repot-repot. Kita udah bisa ngecek Ya, untuk aktif loh begini segala macam. analisanya Pemasukan bisa analisanya langsung udah ya. gampang. Kan sebenarnya Betul. tujuannya kan ke sana. Iya. Jadi teman-teman udah nggak susah lagi tuh Ngumpulin lagi, akses nggak usah perbankan tuh silakan. harusnya udah lebih mudah. Sebenarnya Betul. garis benang merahnya tuh di situ. Ya, Kita kasih free biar sobat wirausaha tuh aktif. Aktif Kalau udah ya. aktif lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari modal. perbankan. Nah, Oke. dan buat teman-teman wirausaha juga ya kita punya literasi dari OCBC, Mm-mm. bisa ke ruang menyala kita, kemudian juga Oke. bisa kita juga punya ruang kreasi mau Pit yang ada di Oke. Cisauk sana. Jadi teman-teman bisa pakai kayak studio-studio seperti yang kita Mm-mm. sekarang ini. Jadi ada studio buat teman-teman buat katakanlah mau bikin podcast seperti ini, Iya. mau bikin kumpul-kumpul, silakan dipakai gratis kita kasih. Oke, Waduh banyak menarik nih bener ya. deh Jadi itu. sebetulnya fasilitasnya dan supportnya dari teman-teman OCBC untuk teman-teman wirausaha yang mungkin mau memanfaatkan fasilitas karena ternyata ada pembelajaran juga, ada Betul, pendampingan betul. juga, dan ada fasilitas-fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman bisa mengupgrade bisnisnya. Jadi kuncinya tadi ya, terpisah, Bisa, terkumpul, disiplin, tercatat, catat, kemudian aktif. aktif. Oke, Ah, baik. Nggak berasa ternyata waktu balik lagi durasi ya. Kalau udah ngobrol seru durasi. tuh panjang, kayaknya tuh kayak nggak berasa waktunya. Jadi thank you banget nih untuk waktunya sudah menyempatkan hadir di sini menyapa teman-teman wirausahawan di rumah dimanapun. Jadi terima kasih buat masukannya, Terima buat kasih. informasinya juga yang luar biasa bermanfaat buat kita. Jadi buat teman-teman mulailah dari sekarang memisahkan untuk keuangannya, melakukan perencanaan keuangannya dan mencatatnya, disiplin dan pastinya untuk aktif transaksi yang pastinya untuk meningkatkan usahanya teman-teman biar bisa naik kelas. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di sesi hari ini bersama teman-teman abang-abang menyala dari OCBC. Saya Maupit undur diri. Saya Ian juga ikut undur diri. Dengan Rashid ikut undur diri juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.